Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Prameswari dengan NPM 22411215 dari kelas manajemen 22DX. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai studi kelayakan bisnis beserta aspek-aspek penting lainnya. Aspek-aspek penilaian bisnis dibagi menjadi 7, yaitu pasar konsumen dan produsen dan pemasaran. Yang kedua, teknik dan teknologi. Yang ketiga, manajemen dan organisasi. Yang keempat, keuangan. Yang kelima, ekonomi dan sosial. Yang keenam, yuridis atau legal. Yang ketujuh, dampak lingkungan hidup. Adapun penjelasannya dapat dilihat pada slide berikutnya. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. Aspek ini ditujukan untuk menilai apakah perusahaan yang akan melakukan investasi ditinjau dari segi pasar dan pemasaran memiliki peluang pasar yang diinginkan atau tidak. Atau dapat dikatakan seberapa besar potensi pasar yang ada untuk produk yang ditawarkan dan seberapa besar market share yang dikuasai oleh para pesaing ini. Kemudian, bagaimana strategi pasar yang akan dijalankan untuk menangkap peluang pasar yang ada. Kemudian, adanya riset pasar yang dilakukan dalam aspek ini. Aspek pasar ini meliputi berapa besar luas pasar, mengukur dan meramal permintaan dan penawaran, pertumbuhan permintaan, atau tren dan proyeksi. Selanjutnya adalah persaingan antar produsen dan siklus hidup produk. Kemudian ada ketergantungan usaha terhadap produsen, konsumen, sumber daya alam. Nah, aspek pasar ini meliputi STP, segmenting, targeting, positioning. Kemudian sikap perilaku dan kepuasan konsumen. Kemudian ada strategi kebijakan dan program pemasaran. Selanjutnya adalah bauran pemasaran atau 4P. Produk, price, place, dan promotion. Yang kedua, aspek teknik dan teknologi. Nah, aspek ini akan diteliti adalah mengenai lokasi usaha, baik kantor, pabrik, atau gudang. Juga menganalisa layout ruangan dan kestrategisan lokasi. Kemudian juga menganalisa penggunaan teknologi padat karya atau padat modal. Jika menggunakan padat karya, maka akan memberi kesempatan kerja. Namun, jika padat modal, maka sebaliknya. Aspek teknik dan teknologi juga terdapat aspek-aspek di bawahnya. Nah, ini penting, dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah pemilihan strategi produksi. Kemudian adalah pemilihan dan perencanaan produk yang akan diproduksi. Rencana kualitas, pemilihan teknologi, rencana kapasitas produksi, manajemen persediaan, jenis teknologi, pengawasan kualitas produk, peralatan dan mesin, lokasi pabrik, layout pabrik, dan selanjutnya ada perkembangan teknologi. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai aspek manajemen dan organisasi. Nah, aspek ini menilai pada pengelola usaha dan struktur organisasi yang ada. Proyek ini dijalankan akan berhasil apabila dijalankan oleh orang-orang yang profesional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian. Nah, juga mempelajari bagaimana struktur organisasi yang dibutuhkan di tipe jenis ini. Dan dibagi menjadi beberapa kategori adalah bentuk badan usaha, rencana kerja, struktur organisasi, kemudian ada koordinasi, implementasi, dan kontrol. Yang keempat adalah aspek keuangan. Nah, penelitian dalam aspek ini dilakukan untuk menilai biaya-biaya apa aja yang dikeluarkan dan seberapa besar biaya-biaya yang akan dikeluarkan.
Nah, aspek ini meneliti seberapa besar pendapatan yang akan diterima jika proyek jadi dijalankan. Aspek keuangan juga membahas mengenai jumlah dana yang dibutuhkan, struktur pembiayaan atau sumbernya. Kemudian adalah pemilihan investasi. Investasi ini disebutkan beli atau sewa. Kemudian adalah kerjasama, dan ada IRR, NPV, payback, period, FS, interest rate. Yang kelima, kita akan membahas mengenai aspek ekonomi dan sosial. Penelitian dalam aspek ekonomi adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan jika proyek ini dijalankan. Dampak ekonomi yang dapat dihasilkan seperti adakah peningkatan pendapatan masyarakat baik yang bekerja di pabrik atau di luar lokasi pabrik. Adapun dampak sosial yang dihasilkan seperti tersedianya sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, telepon, air, pendidikan, dan sarana ibadah. Kita akan bahas mengenai aspek yuridis nih, kelegalan. Aspek ini membahas masalah kelengkapan keabsahan dokumen perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha sampai izin-izin yang dimiliki. Keabsahan merupakan hal yang penting sebab merupakan dasar yang dapat dipegang apabila di kemudian hari terjadi masalah. Yang ketujuh adalah aspek dampak lingkungan. Merupakan analisis yang paling dibutuhkan pada saat ini, karena setiap proyek yang dijalankan akan sangat besar dampaknya terhadap lingkungan di sekitarnya, baik terhadap darat, air, udara, yang pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Kemudian ada diagram fakta lapangan dibagi menjadi empat, yaitu aspek pasar, aspek internal perusahaan, aspek hukum dan legalitas, dan aspek dampak lingkungan eksternal. Nah, ada di antaranya, yaitu aspek internal perusahaan, dibagi lagi menjadi 5 kategori. Ada aspek pemasaran, aspek teknik dan teknologi, aspek SDM, aspek keuangan, dan aspek ekonomi dan budaya. Terima kasih. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.